Pagi ini saya mau sharingkan tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita bimbang? Saya mau membayangkan, saya menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu, kehidupan kita seperti sebuah puzzle. Mungkin semua Bapak Ibu tahu apa itu permainan puzzle. Sebuah gambar yang terdiri dari beberapa kepingan yang begitu banyak. Ada puzzle yang mudah tetapi tetap terbagi beberapa kepingan. Ada puzzle yang semakin sulit dengan gambar yang begitu indah dan kepingannya itu sangat banyak. Nah, saat ini mungkin hidup kita itu sudah dalam tahap beberapa keping yang sudah terpasang, tapi belum mencapai seluruh gambar itu tersambung sempurna. Nah, setiap kali kita melangkah, menempelkan pasal-pasal itu, pasti kita selalu mencoba membuatnya menjadi cocok supaya bisa bertemu pasangan setiap potongan pasal. Kadang kita bimbang, kadang kita mencoba untuk men-stylenya, tapi ternyata tidak pas. Kemudian kita akan pindah mengganti yang lain. Ya, perjalanan kehidupan kita seperti pasal-pasal itu yang terus saja mencoba dipasangkan sehingga menjadi terbentuk sebuah gambar yang sempurna, yang tepat. Pada saat kita menjalaninya, kita tetap mempunyai sebuah pattern, sebuah gambar yang tidak berupa gambar potongan, tetapi sebuah gambar yang pas, yang sempurna, yang benar-benar bagus. Hanya saja terjadi dari beberapa kepingan. Nah, pada saat ini kita sudah menjalani kepingan keberapa? Tiap orang berbeda. Pada saat kita merasa bimbang, pada saat kita merasa tidak tahu kepingan mana yang harus kita tempelkan, yang harus kita satukan, apakah yang harus saya ambil, keputusan yang mana yang saya harus ambil, kepingan itu, pada saat itu apa yang kita harus lakukan untuk kehidupan kita. Saya mau men-sharingkan bagaimana beberapa keputusan yang harus kita ambil. Apa yang harus kita ambil pada saat kita menjalani kepingan-kepingan kehidupan kita. Satu, saya berpikir bahwa kita harus menempatkan Tuhan di antara hidup kita, kepingan hidup kita itu. Kepingan hidup kita itu berupa masalah-masalah, rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu juga dengan diri kita. Kita tempatkan Tuhan di antaranya. Kita taruh di situ bahwa ada firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu melalui firman-Nya. Nah, dari firman Tuhan itu, kita akan tahu apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita jalani, dan bagaimana kita harus menjalaninya. Sebab dari firman Tuhanlah kita tahu bagaimana perjalanan hidup kita yang harus kita jalani. Dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, dari situ akan membuat kita kuat. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, dikatakan bahwa janganlah takut. Aku akan menyertai engkau. Karena mengikut Tuhan itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Tetapi dikatakan janganlah takut. Janganlah bimbang. Tuhan akan meneguhkan, akan menyertai kita dan menolong. Jadi prinsipnya adalah pegang akan janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam Mazmur 34, diceritakan bagaimana di situ Tuhan akan mendengar
Tuhan akan mendengar. Dan Mazmur 34 dikatakan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Jadi tidak mungkin kalau kita berseru Tuhan tidak mendengar. Tuhan pasti mendengar. Hanya saja kita wajib menunggu apa yang diputuskan, wajib menunggu waktunya Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan dikatakan kita akan bisa mengecap kebahagiaan dari Tuhan. Dia akan menyertai. Dia akan menguatkan. Kekuatan bukan berasal dari kita, bukan dari tubuh kita, bukan dari kesehatan kita, bukan apa yang kita punya. Kita bisa lihat bagaimana pandemi COVID membuat semua orang lihat sekuat apapun, sesehat apapun, bahwa semua itu tidak berarti kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Karena itu kita harus minta kasih karunia-Nya, minta penyertaan Tuhan. Di dalam Amsal 14 ayat 26, Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Tuhan berkata, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Ada kekuatan, ada perlindungan. Jadi, kalau kita merasa bimbang, kita merasa takut menjalani kepingan-kepingan yang ada dalam hidup kita, kita tidak tahu bagaimana mencocokkannya, kita tidak tahu bagaimana harus memutuskannya, kita tidak tahu kapan kita harus bisa pindah dari satu kepingan ke kepingan yang lain. Ingatlah, taruh Tuhan di dalam kepingan kehidupan kita bersama Tuhan. Karena pada saat kita menjalaninya, kita tidak tahu, kita kembali kepada kepingan, bukan kepada kepingan, kepada gambar yang seluruhnya sudah ditentukan. Gambar yang ditentukan oleh Tuhan adalah gambaran kehidupan yang sempurna. Karena Allah kita yang sempurna menciptakan kita sempurna. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, kita menuju pada kesempurnaan hingga suatu ketika kita bertemu Tuhan. Kepingan itu harus kita cocok-cocokkan, kita satukan berdasarkan buku atau gambaran yang sudah Tuhan sediakan. Sebuah gambar yang tepat, yang sempurna. Karena itu, pada saat kita melangkah dengan bimbang, pada saat kita takut mencocokkan kepingan itu, hanya satu yang kita perlu. Kita pandang, kita lihat, kita baca bagaimana kepingan sempurna itu untuk kita, untuk hidup kita melalui firman Tuhan. Karena tidak ada pegangan yang lebih lagi tepat selain firman Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, peganglah firman-Mu, di mana di situ dikatakan akan ada ketentraman, akan ada penyertaan. Yang kedua, kita harus mengambil keputusan. Kalau kita mau melangkah menuju pada sebuah ketepatan, penyesuaian, sampai terjadi sebuah gambar yang tepat dari puzzle itu, kita harus melangkah. Apapun yang harus kita ambil, langkah yang kita harus ambil, tetap kita harus ambil kepingan itu, ambil keputusan itu. Artinya apa? Ada sebuah tindakan. Kita tidak bisa mengharapkan kepingan itu akan menjadi satu kalau kita tidak mengambil tindakan, mengumpulkan, menyatukan kepingan itu. Jadi harus ada sebuah tindakan. Dari tindakan itu, kita tahu ada sebuah keputusan yang diambil berdasarkan iman yang kita percayai bersama Tuhan. Kita tidak boleh menyerah. Ada sebuah pengharapan bahwa kita menuju pada sebuah kehidupan yang sempurna bersama Tuhan. Kita harus beriman.
Tetapi dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah sebuah kehidupan yang mati. Tidak bisa disebut iman kalau tidak ada tindakan juga. Dikatakan dalam Ibrani 12 bahwa iman itu belum berupa sebuah kejadian yang sudah terjadi atau kita pasti akan terjadi, tetapi kita harus menjalani dengan iman, dengan pengharapan di dalam Tuhan bahwa semua sudah pasti akan terjadi. Iman adalah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena iman kita punya pengharapan yang besar. Mungkin apa yang kita harapkan saat ini belum tercapai, tetapi tetap tingkatkan harapan kita. Terus beriman pada janji Tuhan. Terus beriman, kita berjalan bersama firman-Nya. Kita usahakan semua sesuai dengan jalan yang diberikan pada Tuhan. Percayalah, suatu ketika waktunya akan datang bagi kita. Saya punya sebuah quote seperti ini. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Pada saat kita menaruh bibit, menaruh benih, bukan pada saat itu kita memakan buahnya. Tetapi ingatlah, bibit, seed itu yang kita taruh, yang kita tumbuhkan, suatu hari dia akan menjadi sebuah buah yang bisa kita makan, yang kita bisa rasakan. Tunggu sebuah proses yang dari sebuah bibit yang akan bertumbuh terus sampai satu ketika menjadi sebuah hasil buah yang bisa kita makan. Kita harus sabar, kita harus terus berusaha, berharap suatu ketika usaha yang kita lakukan menghasilkan hasil yang luar biasa bersama Tuhan. Ingatlah, pengharapan bersama Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita, Tuhan Allah yang besar. Kita lihat bagaimana kasus situasi pandemi COVID membuat semua orang berusaha. Tadinya mereka tidak pernah berpikir apa yang harus mereka lakukan. Pada saat seperti ini, justru semua timbul suatu usaha-usaha yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan. Akhirnya menjadi sebuah hasil yang besar bersama Tuhan bisa kita lewati. Bukan sebuah peristiwa kecil pandemi COVID-19. Selama 3 tahun kita lihat bagaimana sebuah kasus yang membuat semua orang di dalam satu dunia ini terimpact begitu besar. Tetapi lihat, di dalam perjalanan bersama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apa yang terjadi, apa yang kita harapkan, bila kita menjalani bersama Tuhan, kita bisa melewatinya. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mau sharing sedikit, memberikan sebuah kesaksian bagaimana usaha yang saya lakukan selama pandemi COVID ini tidak pernah saya bayangkan, justru memberikan sebuah hasil yang luar biasa. Karena saya selalu berharap bahwa Tuhan memang tidak pernah mengecewakan saya. Di dalam situasi dulu sekali saat semua dalam keadaan normal, saya bersama anak saya tidak pernah membayangkan suatu hari kami menjalani usaha bersama anak saya ini melalui usaha online. Dulu kami tidak membayangkan bahwa kami harus menjalani usaha ini secara online. Kami menganggap dulu usaha yang kami lakukan sudah stabil. Kita punya toko, kita punya usaha, masuk ke mall-mall, melalui toko-toko, itu semua sudah menghasilkan dengan baik, dengan stabil. Tetapi situasi COVID membuat kami berbalik dari jalan yang seperti itu ke sebuah usaha lain. Pada saat itu kami bingung mau ambil keputusan seperti apa. Tetapi kami berdoa, apa yang harus kami lakukan? Dan ternyata pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pada saat ini kami bersyukur, usaha yang kami lakukan
Di saat kami mengambil keputusan, di tengah sulitnya suasana, situasi COVID, ternyata Tuhan membukakan jalan bagi kami. Dulu yang tidak pernah kami bayangkan, tidak kami pikirkan, ternyata Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Karena itu, marilah kita jangan takut, jangan bimbang. Pada saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan terjepit. Pada saat ini mungkin kita dalam keadaan sakit yang sukar untuk disembuhkan. Tetapi ingatlah, pasal-pasal kehidupan kita, yang dimana ada kebahagiaan, pasal kesakitan, pasal usaha kita, apapun pasal yang kita susun dalam kehidupan kita, suatu ketika akan menjadi sebuah gambaran yang indah, yang Tuhan sudah sediakan gambar yang sempurna. Ingatlah, berjalan bersama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kita mendengarkan dan pegang janji firman Tuhan, pasti tidak akan mengecewakan. Di dalam Tuhan, di dalam janji Tuhan, pegang janjinya, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Beriman terus, ambil keputusan, karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.